Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, yang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di hari ini diberikan kemudahan, ya, ilmu yang bermanfaat dan tentunya Quran ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Disapit suara ini keluar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke. Oh, alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya. Oke, saya apresiasi semangat kalian bisa berada di sini. Coba kita bayangkan di apa ya, di luar sana ya. Mungkin di kelas lain ada yang sedang sakit, ada yang sedang di rumah sakit, di rumah dan lain sebagainya ya, atau punya kesibukan yang belum selesai ya. Kita di sini semua kita bersyukur diberikan waktu, kesempatan, dan jangan kita sia-siakan ya waktu dan kesempatan di hari ini untuk bermalas-malasan. Nggak boleh, kalau harus semangat ya, mengingat di belakang, di luar sana banyak yang tidak seberuntung kita pada hari ini ya. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, ya. Saya mau nanya dulu kepada kalian. Oke, di sini siapa yang pernah mengetik menggunakan keyboard komputer atau laptop? Oke, satu orang. Oke, oh banyak, oh semuanya, semuanya ya. Oke, oke, ya. Ya, oke. Kalau semuanya ada yang belum pernah mengetik di keyboard? Sudah semua ya pastinya ya. Oke. Oke, kalau gitu bisa kita. Nah ini, ya ini sama nggak yang ada di depan kalian gambar keyboardnya? Sama ya. Oke, ya kita kita. Oke, jadi kita coba sebentar Mak. Jadi keyboard adalah perangkat keras yang kita gunakan untuk memasukkan data ya. Data berupa numerik, berupa teks, berupa simbol-simbol, kita bisa menggunakan keyboard. Ya, dimana? Oke, jadi itu ya. Jadi apa tadi? Fungsi keyboard untuk apa tadi? Untuk apa? Untuk memasukkan data, data yang bisa berupa numerik, teks atau simbol-simbol lain. Oke, itu fungsi dari keyboard ya. Oke, tentunya nanti kita akan pelajari bagian-bagian keyboard ada apa aja. Oke, tapi sebelumnya coba kamu lihat keyboard yang ada di meja kalian. Oke, sebenarnya ketika kita belajar komputer ya, sambil kamu perhatikan bagian-bagian, ada bagian-bagian apa aja saja sih situ ya. Oke, misalnya ada huruf, ada simbol, ada angka, kamu perhatikan dulu. Ada tombol-tombol fungsi, kamu perhatikan ya. Oke, jadi sebelum kita menggunakan komputer secara utuh ya, kita juga harus tahu dulu bagian-bagian yang penting seperti keyboard, seperti mouse, kita harus tahu itu dulu.
ya. Baru nanti kalau kita sudah paham itu kita bisa lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke ya. Oke. Capaian pembelajaran kita pada hari ini, kita nanti mampu menjelaskan fungsi komponen utama keyboard, termasuk tombol huruf, angka, fungsi tombol khusus seperti enter, ya, shift, space, dan lain-lain. Oke, minimal itu kamu bisa tahu. Atau sudah tahu semuanya? Belum? Oke. Misalnya atau udah ada yang tahu? Oke, yang sudah tahu bisa lebih tahu, yang belum tahu jadi tahu ya. Oke, ya, kita coba penjelasan lebih rincinya. Oke, ketemu nggak tombol enter yang mana? Coba dicari. Tombol enter. Ketemu? Ya. Oke, enter udah ketemu ya. Ada yang belum ketemu? Ketemu? Enternya? Ada? Kelihatan? Oke, yang ciri-cirinya apa tombol enter? Panjang. Segi panjang apa lagi? Apa? Hah? Tulisan enter. Ya, itu aja. Ciri-cirinya ada tulisan enter gitu ya, itu yang gampang ya. Oke, berarti itu kalau ada tulisan enter berarti benar. Itu berarti tombol enter. Oke? Ya, itu enter. Ya. Apa sih fungsi enter? Oke, ada yang tahu fungsi enter apa? Untuk ya, untuk memulai baris baru. Oke. Terus untuk menjalankan perintah gitu ya. Misalnya ada option yes atau no gitu, kita tekan enter gitu. Nah, itu untuk apa namanya? Menjalankan perintah. Oke, berarti itu yang enter. Yang enter sudah ketemu ya tadi ya, sudah tahu ya tombol enter ya. Oke, sekarang yang kedua shift. Coba shift. Ada? Ketemu? Oke. Ada yang belum ketemu? Barisan sini ketemu? Ciri-cirinya apa? Barisan sini udah ketemu? Tombol shift. Oke. Fungsinya ciri-ciri tombol shift apa? Ada tulisan shift. Oke. Jadi kalau tulisan shift berarti udah betul tombol shift ya. Oke, fungsinya untuk membuat huruf menjadi kapital. Oke. Betul ya? Kapital. Terus biasanya untuk karakter khusus juga bisa ya. Jadi kan misalnya di angka ya, kan di angka itu ada simbol kayak akeon, persen, itu kita bisa menggunakan tombol kombinasi shift untuk apa ya, memasukkan simbol-simbol yang tadi itu ya. Oke. Sampai sini sudah paham yang tombol shift? Oke. Enter sudah paham? Oke ya. Oke. Yang ke berikutnya spasi, space. Oke. Coba cari mana tombol space? Hah? Ciri-cirinya apa? Tombol space atau spasi? Hah? Panjang ya? Oke. Yang panjang. Oke. Ketemu? Oke. Coba ditekan sekali. Oke. Ya, dirasain kayak apa tekanannya. Oke. Dah, cukup. Oke, tombol spasi itu ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa? Apa? Untuk ya, untuk memberikan jeda atau jarak antar kata dalam teks ya. Itu fungsi dari tombol spasi. Oke, berarti kita sudah tahu tombol apa tadi? Enter, fungsinya apalagi shift dan spasi ya. Sudah tahu ya. Berarti kamu sudah bisa menjelaskan ya. Oke. Absennya sudah jadi belum sih? Coba saya mau tanya. Siapa ya? Kelasnya mana kelas? Kelasnya berarti harus siang untuk ditanya ya. Oke, kelas tadi ya fungsi tombol apa ya? Enter aja deh. Atau apa? Ayo, enter apa? Enter. Apa? Untuk memulai baris baru. Oke. Terus siapa lagi ya? Sekretarisnya siapa di sini? Sekretaris ada nggak? Mana sekretarisnya? Angkat tangan. Oke. Mana? Oh, 2 orang. Oke. Dua-duanya saya tanya nih. Apa? Fungsi tombol shift apa? Untuk? Oke, kapital. Oke, betul. Ya. Oke, untuk sekretaris yang kedua. Oke.
Tadi apa tadi pertanyaan saya? Shift. Oke. Untuk yang sekretaris yang kedua, fungsi space atau spasi apa fungsinya? Apa? Untuk memberikan jarak atau jeda dalam teks ya. Oke. Ya. Ya, kalau tombol huruf ada apa aja di situ? Alfanumerik. A sampai Z ya. Oke. Ketemu? Oh ya. Oke, terus tombol ada lagi tombol angka ya. Kita ada jadi di keyboard itu pertama ada apa? Alfa numerik. Ya, alfabet. Alfabet. Yang kedua ada oke, tombol angka. Yang ketiga ada tombol apa? Tombol yang keras. Ada tombol fungsi ya. Contohnya apa tombol fungsi? F1 sampai F12. Oke, itu tombol fungsi. Oke, biasanya kalau F1 itu buat bantuan, F5 itu untuk apa? Merefresh ya. Oke, mengulang kembali, menyegarkan dan lain sebagainya. Itu tombol fungsi. Oke. Oke, ini nanti oke, tadi kita udah mengenal letak tombol, sudah belum tadi? Sudah ya? Letaknya udah tahu ya? Di mana tombol enter, shift dan spasi sudah tahu. Oke, nah sekarang menerapkan teknik mengetik yang efisien. Nanti kita coba terapin ya, mengetik yang efisien seperti apa menggunakan 10 jari. Oke, nanti ada video tutorial dari saya untuk kita simak seperti apa sih gitu ya. Teknik mengetik yang benar. Oke. Terus nanti kita juga akan coba mengoperasikan tombol fungsi pita satu shortcut ya. Oke. Ya, silakan kalian sambil buka aplikasi Microsoft Word. Silakan. Sambil menunggu saya untuk menampilkan video tutorial ya. Oke, silakan buka Microsoft Word. Ya. Oh, boleh. Ya. Masih ya? Oke. Bentar. Oke. Ya.
Jadi kalau emang Word-nya belum kebuka, nggak apa-apa, tunggu aja. Yang nggak bisa kebuka, biarin aja nanti gabung ya, gabung sama yang sudah bisa. Oke, nah yang penting kita Karena waktu itu saya dapat pekerjaan yang mengharuskan saya menulis secara produktif. Bersama saya, Ganesa dari Cari Sinyal. Berikut saya bagikan cara mengetik 10 jari dengan cepat dan mudah dipelajari dalam beberapa. Oke, baik. Yang komputernya yang Word-nya belum kebuka, oke diabaikan dulu aja. Oke, nanti boleh bergabung sama komputer yang bisa. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting kita tahu dulu ya melalui tutorial yang akan saya tayangkan nanti ya. Ini dulu aja yang kalian fokuskan. Oke, silakan disimak tentang bagaimana kita mengetik menggunakan 10 jari. Oke, nanti kita nggak mesti harus ke Word juga sih. Kita nanti coba praktek menggunakan aplikasi untuk melatih jari kita ya agar bisa mengetik 10 jari ya. Oke, silakan kita tonton dulu semuanya. Bisa fokus ke sini dulu. Manfaat mengetik 10 jari. Kenapa sih kita harus belajar mengetik 10 jari? Setidaknya ada 3 manfaat besar ketika kita bisa mengetik 10 jari. Pertama, kita bisa mengetik lebih cepat sehingga otomatis bisa jadi produktif dong. Kedua, tidak akan membuat pegal tangan. Dan ketiga, bisa juga loh jadi bekal skill untuk melamar pekerjaan. Kalau kamu masih kuliah atau sekolah, kemampuan mengetik 10 jari juga bisa bermanfaat untuk mengerjakan tugas biar lebih cepat. Gak perlu lagi deh sering-sering lihat keyboard. Jadi, mari langsung saja pelajari beberapa langkah dalam mengetik 10 jari. Tips 1. Pelajari peta jari keyboard. Hal dasar yang perlu dipelajari terlebih dahulu adalah mengetahui peta keyboard dan jari kita. Gambarannya seperti yang bisa kalian lihat berikut ini nih. Atau kayak gini nih. Intinya, jempol itu hanya untuk spacebar, sementara sisa jarinya bisa menjelajah ke berbagai tombol lainnya. Pahami dulu hal dasar ini karena kita kemudian akan memasuki tips kedua. Tips 2. Mengulang ketikan sesuai peta jari. Nanti kita coba ya mengulang. Ya, nanti ada aplikasi. Tips ini sudah lama diajarkan, terutama ketika era mesin tik. Agar membiasakan jari kita sesuai peta jari, maka kita bisa mulai dengan melatih jari sesuai dengan tombolnya. Caranya adalah dengan mengulang tombol tersebut berkali-kali dalam satu hari. Silakan buka aplikasi pengolah kata kayak Microsoft Word, Google Doc, Notepad, atau apapun. Sekarang, lakukan pengetikan huruf A memakai jari kelingking kiri sesuai peta. Lakukan penekanan huruf A secara berulang-ulang. Bisa sampai 2 halaman misalnya. Hal yang sama lakukan juga pada tombol yang lain, misalnya huruf Q atau huruf Z. Kemudian, lanjutlah latihan menggunakan jari manis. Lakukan hal yang sama untuk huruf W dan S. Terus, lakukan hal ini berulang-ulang. Saya dulu melakukannya seharian untuk semua jari di kiri, dan diulang lagi di hari berikutnya. Setelah itu, baru deh saya lakukan untuk jari kanan. Tips 3. Melatih jari secara berbarengan. Setelah latihan tadi,
Lanjutkanlah latihan dengan melatih jari mengetik berbarengan. Untuk melakukan hal ini, kalian bisa gunakan aplikasi tambahan. Contohnya seperti memakai situs typingstudy.com. Situs ini bakal melatih jari kita dalam kombinasi mengetik. Nantinya, situs bakal menunjukkan dari mana yang harusnya digunakan ketika mengetik tombol tertentu. Latihan bisa dimulai dari pelajaran pertama sampai selanjutnya. Selain situs typingstudy.com, ada banyak juga kok situs lain yang ngasih latihan buat mengetik 10 jari. Tips 4. Berlatih dengan Game Type Shark. Selanjutnya adalah berlatih dengan Game Type Shark. Tips ini bakal berguna buat kamu biar gak bosan ketika melatih mengetik 10 jari. Soalnya, ini nawarin permainan mengetik cepat agar berhasil ke level berikutnya. Gamenya cukup seru kok. Kalau kamu udah terbiasa mengetik cepat, kamu bakal senang menyelesaikan setiap level di game ini. Fitur penting di game ini adalah tutorial mode. Mode ini bakal melatih jari kamu untuk membiasakan agar jari berada di tombol yang tepat. Karena lebih menyenangkan, kamu bisa berlatih di permainan ini setiap hari tanpa merasa bosan. Tips 5. Posisi duduk yang tepat. Sebelum ke tips 5, sebaiknya lakukan latihan rutin dari tips 2 sampai tips 4. Baru selanjutnya kita ke tips 5, yakni tips yang seharusnya kamu lakukan saat mulai melatih mengetik 10 jari. Contohnya adalah mengatur posisi duduk. Kamu harus duduk dengan punggung yang lurus dan tidak terlalu membungkuk. Hal tersebut akan membuatmu tidak tegang pada saat mengetik. Jangan lupa jaga jarak antara layar dengan mata sekitar 45-70 cm. Tips tambahan. Yang ini adalah tips tambahan yang harus kamu perhatikan. Tidak wajib-wajib amat sih, tapi akan lebih baik kalau kalian perhatikan. Nah, sebaiknya ketika mengetik 10 jari, gunakanlah keyword mechanical. Sebenarnya tidak harus keyword mechanical juga sih. Keyword apapun juga bisa, yang penting enak saat mengetik. Cuma, keyword mechanical memberikan pengalaman mengetik yang nyaman dan mudah lelah ketika mengetik. Hari ini, banyak kok keyword mechanical murah yang bisa kamu dapatkan. Dari Signal juga punya artikel rekomendasi keyword mechanical yang murah loh. Yuk cek linknya di deskripsi ya. Demikian tips mengetik 10 jari yang bisa kamu lakukan dengan mudah di rumah. Lakukan tips-tips tadi ya secara konsisten. Lakukan secara pelan-pelan juga. Kalau sudah mulai bisa, coba latih juga kemampuan mengetik 10 jari kamu di situs typepressure.com. Pokoknya, tetap konsisten latihan ya. Sampai di sini dulu video kita. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan cukup membantu, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya berikutnya. Oke, sampai di situ ya. Sudah sedikit ada gambaran ya. Oke. Saat ini data analis lagi banyak banget dibutuhin sama perusahaan besar untuk Oke, gimana tadi apa yang kalian bisa dapetin ilmunya dari penjelasan tadi? Bahwasannya betapa pentingnya kita mempunyai kalian mengetik 10 jari ya, karena bisa mempercepat kinerja kita dalam mengetik ya. Oke, itu salah satu manfaatnya. Oke, apalagi kira-kira manfaatnya yang bisa kita dapetin? Halo bagi pendengar, selamat datang. Ya, oke. Sekarang kita menerapkan teknik mengetik yang efisien ya. Itu Word-nya kan udah saya buka. Nah, sekarang kalian buka ya Google. Oke. Kalian coba buka aplikasi, sebentar.
Coba dibuka sambil dibuka Google-nya. Oke, buka Typing Club. Nah, ini Typing Club, coba semuanya. Oke, Typing Club di Google. Jadi buka Google Chrome, ketik Typing Club. Jadi kita belajar menerapkan teknik mengetik 10 jari, ya, menggunakan aplikasi, ya, yang bisa membantu kita untuk melatih jadi lebih menyenangkan, ya, lebih menyenangkan, lebih menantang, lebih menarik. Oke, boleh bergabung kalau misalnya ada teman-teman yang nggak bisa, boleh gabung. Yang ketik Typing Club. Ada yang sudah bisa? Ya, boleh bergabung. Yang nggak ada internet? Oh iya? Oke, ini bisa. Nah, bisa gabung. Kamu boleh gabung cari temannya yang bisa. Kenapa? Ini bisa. Ya, ini ya benar nih kayak gini. Oke, nanti kamu boleh berdua. Typing enggak ini dulu aja. Nanti sebentar. Oke, kamu boleh gabung sama ya gabung sama temennya yang nggak bisa. Di sini kau bisa nih sama kamu. Oke, sudah. Oke, sudah diketik kata kuncinya. Sudah? Yang sebelah sana gabung ya. Terus sini, oke. Kalau nggak gabung ya, yang sudah bisa boleh bantu temennya. Oke, sudah sampai Typing Club ke sini. Oke, kita buka. Kalau bisa dengan ada sini ya. Ini belum bisa. Yang lainnya ya, udah diketik Typing Club langsung di. Oke. Nah, udah tampil seperti ini, langsung kita klik aja. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, itu langsung diklik aja. Ini juga masuk. Oke, sampai di sini dulu aja ya. Oke, sampai tampil buka yang itu dulu aja. Ini bisa nih. Silakan. Bisa. Ya. Udah sini? Ada yang bisa? Oke, satu. Ya, nggak apa-apa, rame-rame nggak apa-apa ya. Oke, ganti ganti aja. Ya, oke ya. Ini sudah tahu seperti ini. Oke, kita nanti dulu. Kita klik Get Start. Kita mulai. Oke, ya. Kondusif? Halo. Halo. Oke, kita speaking dulu deh. Kita speaking dulu. Oke ya. Kita speaking dulu biar konsentrasi kita lebih dapat lagi ya. Bisa bagus ya. Oke. Semuanya perhatikan ke depan. Lihat ke saya dulu. Oke, tapi sebelumnya sudah buka semua kan? Ya, oke. Udah bahasanya juga udah. Oke, apa tadi tinggal disesuaikan aja ya, dikondisikan aja. Oke, kalau saya bilang tepok 1 berarti tepok sekali. Tepok 2 kali. Tepok 3 kali ya. Oke, bisa? Tepok 1. Tepok 2. Tepok 3. Tepok 1. Salah. Kan saya cuma gini doang. Kan tadi dia bilang kalau saya bilang tepuk 1 sekali, 2 kali gitu ya. Oke, kita ulang lagi ya. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Wah, ada 3 ya. Oke, ulang lagi ya. Tepuk 1.
tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 1. Ada tepuk satunya. Oke, sekali lagi terakhir harus bisa semua. Ya. Oke, lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, oke, udah dapat fokusnya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, oke. Sekarang kembali ke materi lagi ya. Oke, sekarang sudah kebuka typing clubnya, kita langsung get start ya. Oke, jadi ini bisa membantu kita untuk belajar matematik 10 jari, teknik 10 jari dengan menyenangkan. Ya, tidak membosankan. Ya, silakan diklik get start. Nah, diklik get startnya. Nah, oke, get startnya diklik. Oke. Nah, oke ya, kita pilih yang, nah di sini banyak banget menunya ya. Kita pilih yang introducing dulu. Kenapa, Nak? Kenapa itu? Oh, itu nggak bisa, boleh gabung ke teman yang lain. Ya, gabung aja apa? Gabung apa? Ya, oke. Ya, gabung dulu aja ya, nggak apa-apa. Gabung nggak apa-apa dulu. Ya, oke. Yo, ya nggak apa-apa, gabung dulu aja sama-sama ya. Kondisional, karena emang ada beberapa yang nggak bisa dan yang bisa ya rela untuk berbagi. Oke, ya sekarang fokus, kita pilih yang pertama dulu, introduction to typing. Oke, pilih yang ini. Lesson to begin. Ya, untuk pertama kali kita pilih ini. Ya, yang satu. Oke, udah. Diklik aja. So, I hear you want to type like a pro. Let's start by setting up your finger Oke, positioning. perhatikan. Look at the F and J keys on your keyboard. Do you see the bumps on each key? Close your eyes and feel for the bumps using your 2 index fingers. Oke. Take your time, but don't look. Oke. Jadi ada huruf F dan J ya. Oke, sekarang coba dilihat dulu posisi F dan J. Coba dilihat posisi F dan J. Sudah. Di keyboardnya. Sudah dilihat posisi F dan J. Oke. Coba untuk huruf F itu telunjuk yang tangan kiri. Untuk huruf J telunjuk yang kanan ya. Oke, coba kamu tekan yang F menggunakan telunjuk tangan kirinya, yang J telunjuk tangan kanannya. Coba dipencet dulu dua-duanya. Oke, sudah? Sudah? Coba dipencet dan dilepas. Oke. Tutup matanya. Oke, tutup mata. Bayangkan kalau kamu sudah di posisi yang benar. Tuh, dengan menekan tombol F dan J ya. Oke, sudah ketemu ya di situ ya. Oke. Ya. Did you get it? Oke, sudah. Your Coba index semua. fingers should always find their way back to F and J by feeling for those bumps. Now curve your fingers and bring your other fingers down on the next 3 keys on either side. This is called the home row position. For example, to type the letter U, your right index finger will travel up 1 key and then quickly return to the bump on the J key. Okay, before we start, there is only one rule you must always follow. Never, ever look at the keyboard while typing. If you follow this rule, your index fingers will quickly learn to find their way home by feeling for the bumps. Fast typists forget about the keyboard and don't even realize their fingers are at work. They feel one with the computer. After some practice, you'll start feeling it too. The computer becomes a part of your body and your mind is in full control. Let's get started. Oke ya. Untuk yang huruf F kita gunakan apa tadi, tangan apa? Tunjuk tangan kiri ya. Oke. Peraturannya, kalau perhatikan, peraturannya tidak boleh melihat apa keyboardnya ya. Kamu lihat petunjuk atau pita yang ada di monitornya. Monitornya minta huruf apa, itu yang kamu pencet tanpa melihat keyboard ya. Oke, contoh misalnya di sini F ya.
Menggunakan jari telunjuk tangan apa? Kiri ya. Oke. Nah, terus huruf J sekarang. J-nya pakai tangan kanan ya. Oke. Dicoba kayak gitu. Ikutin. Coba diikutin. Sampai muncul pesan notif good job. Lagi pilih continue kalau sudah. Nah, oke, perhatikan dulu. Halo, stop dulu aktivitasnya. Perhatikan sini. Nah, ini misalnya kayak gini nih. Misalnya ini ada huruf F 4 kali, J 4 kali. Kita cukup lihat nih, ya. Kita hanya lihat monitornya aja. Jadi saya simulasikan kalau saya sedang belajar mempraktikkan huruf F dan J tanpa melihat keyboard ya. Lihat langsung monitornya. Oke. F J J. Oke, itu tanpa melihat keyboard. Oke lagi. J F J J. Oke, saya pikir silakan kalian coba sama seperti yang tadi saya simulasikan. Oke. Tanpa melihat keyboard, hanya melihat monitornya. Oke, silakan. Oke. Tadi udah dibayangkan kan, sudah dilihat kan posisinya di mana? Apanya nggak bisa? Oh ya. Yang caps lock-nya aktif dipencet dulu ya, karena dia nggak mau kalau caps lock-nya aktif. Coba. Ya gimana? Coba sini di atas, coba lagi. Ya, oke. Ya, oke. Nggak boleh lihat keyboard, lihat ini aja. Oke, terus. Oke. Ya, bagus. Nah, kalau udah pilih next. Terus. Oke, silakan. Kalian pilih next. Kalau sudah boleh gantian. Oke. Ya, terusin. Ya, nggak apa-apa. Kalau salah dia nanti kalau misalnya banyak salahnya nanti biasanya diulang lagi ya. Oke, ya silakan. Ganti-gantian boleh. Oke. Oke, silakan. Ya. Sekarang saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengeksplorasi ya. Ingat nggak boleh lihat apa monitor ya. Lihat keyboardnya aja. Sorry, kembali. Lihat monitornya aja, jangan lihat keyboard. Ya, terus coba duduk ya. Ya, coba lagi. Ya. Ya, terus. Kalau ada ini ya, ada penilaiannya. Oke. Kalau penilaiannya di bawah, ulang lagi. Oke, silakan. Ingat ya, harus menggunakan aturan ya. Dari telunjuk kiri huruf F. Telunjuk tangan kanan gunakan huruf kanan ya. Ya, kalau udah pilih next lagi. Kalau udah next lagi. Terus.
Kenapa? Udah. Disuruh masuk. Oke, sudah? Oke. Ya, segitu dulu aja ya. Oke. Nanti bisa dilanjutin lagi di rumah atau mungkin pada kesempatan berikutnya. Apa yang lainnya mungkin ya. Tapi boleh coba di rumah. Oke. Sekarang kita coba penggunaan tombol pintasan. Oke, tombol pintasan ya. Seperti misalnya, halo, perhatikan. Jadi tombol pintasan ini tentunya untuk mempercepat pengetikan kita ya. Halo. Oke, sekarang kita sudah masuk ke materi berikutnya tentang penggunaan tombol pintasan atau shortcut. Jadi biasanya ini kombinasi tombol ya. Fungsinya untuk mempercepat pengetikan kita. Contoh misalnya di sini shortcut umum itu ada kontrol apa? Kelas baca yang pertama shortcut umum pertama apa? Nggak kelihatan. Ketutupan ya. Oke. Ada sebentar. Nah ini dia. Kelihatan kali ini. Apa? Yang pertama apa? Shortcut umum kontrol plus C. Apa lagi? Kontrol plus V. Kontrol plus Z, kontrol S. Oke, sekarang coba kamu cari posisi CTRL ada di mana? Di keyboard dilihat. Ketemu nggak? Oke. Paling kiri? Oh, ciri-cirinya apa di situ? CTRL. Ya, ada tulisan CTRL. Oke ya. Nah, ini yang kita akan coba aplikasikan ya. Nah, sekarang kalian buka aplikasi Microsoft Word yang tadi sudah dibuka. Coba dibuka lagi. Microsoft Word-nya. Microsoft Word yang tadi. Tadi di close ya? Jangan di close. Ya udah, dibuka lagi aja. Dibuka lagi. Ya, yang lain dibuka aplikasi Microsoft Word. Ya. Oke, perhatikan, bisa lihat ke depan dulu sebentar. Oke, halo. Tadi shortcut yang pertama apa? Kontrol plus C. Ya, itu ada tahu nggak fungsinya untuk apa? Kontrol plus C. Ya, C itu copy ya. Kontrol copy. Apa arti copy? Menyalin. Apalagi untuk apalagi mengcopy berarti menyalin, apalagi selain menyalin bahasanya menggandakan ya, menduplikasi ya. Oke, coba perhatikan di sini, lihat ke depan. Saya ingin menduplikasi atau menggandakan teks. Misalnya saya ketik ini deh, SMPN 6 Jakarta. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Nah, saya ingin menduplikat, saya ingin mengcopy ya. Ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Halo, perhatikan, halo. Nanti dulu, lihat ke depan dulu semuanya. Semuanya lihat ke depan. Gak ada yang beraktivitas. Halo, lihat sini dulu. Saya ingin menggunakan
sebenarnya ada beberapa cara ya selain Ctrl C ya. Misalnya cara yang pertama, halo perhatikan dulu, halo semuanya lihat sini. Misalnya cara yang pertama, halo yang belakang itu ngapain lagi? Halo belakang dulu, itu ngapain? Nanti lihat sini dulu dan depan ya. Oke, ini kita cara pertama misalnya gini, SPN, apa lagi misalnya? Apa nih? Ini apa nih? Kopi ya. Ini kita pilih kopi, kita klik sembarang misalnya di sini, terus kita pilih paste. Itu cara yang pertama. Ada berapa tahapan tuh? Oke, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Perhatikan nih. Oke, cara yang pertama, misalnya kita blok dulu. Kita blok ya. Jangan diperhatikan, lihat dulu aja. Kita blok, terus kita pilih ini, klik di sini, lalu kita klik sembarang, pilih tombol paste. Baru. Ada berapa langkah tadi? Pertama, datanya di apa dulu? Di blok ya, di blok. Habis itu kita pilih apa lagi? Tombol copy. Yang ketiga, klik sembarang. Yang keempat, paste. Ada 4 tahapan ya. Oke, kita pakai shortcut. Caranya gini. Ini lebih cepat. Nih, kita lihat. Ini kita blok aja. Kita blok. Terus kita pilih Ctrl plus C. CTRL sama C bareng. Gitu. Ya. Terus kita klik sembarang. Kita pilih Ctrl V. Paste. Oke, ini gitu. Cepat gak? Lebih cepat dari yang tadi gak? Lebih cepat ya. Dan lebih apa ya? Lebih praktis lah gitu. Oke, sekarang kalian coba ya. Ganti-gantian ya. Coba ketik SMPN 66 Jakarta. Setelah itu kalian blok, copy CTRL CTRL C, klik sembarang, CTRL V. Ganti-gantian kalau sudah bisa. Coba, ayo. Mana yang sudah? Mana yang sudah berhasil? Ayo, yang sudah bisa boleh bantu temennya. Ini udah bisa? Mau? Udah mau? Ya, coba. Ini udah bisa? Coba ya, terus. Ya, betul, barang. Oke, terus sekarang. Coba lagi. CTRL C, terus barang CTRL V. Ini udah bisa? Sudah bisa belum? Sudah berganti-gantian. Yang satu komputer lebih dari 1 orang. Semuanya wajib mencoba. Tidak ada yang tidak mencoba. Semuanya wajib coba. Ya, jadi kita sudah mengenal CTRL C dan CTRL V. Oke ya. Sudah semuanya mencoba belum? Ada yang belum mencoba? Angkat tangan. Oh, boleh gantian. Boleh nak gantian sama temennya yang bareng yang. Ayo di belakang kalian. Nah, di sebelah sananya boleh. Tadi sudah CTRL apa aja? Dan V ya. Sekarang kita coba yang lain. Sekarang kita coba yang CTRL plus Z dan S. Kalau Z kira-kira apa ya fungsinya? Z apa kalau Z? Oke, kita coba ya. Z. Oke, misalnya ini SMPN
Ctrl Z, nih lihat ya. Ini kan namanya ada 3 ya. Kalau saya tekan Ctrl Z, berarti apa fungsinya? Untuk bukan penghapus, apa? Untuk kembali ke sebelumnya ya. Untuk kembali ke kondisi sebelumnya, Ctrl Z. Oke, sekali lagi nih, perhatikan. Nih, perhatikan. Halo, lihat depan dulu. Oke, namanya ada berapa? 1, 2, ada berapa? 4. Oke, saya coba tekan 1. Oke. Berarti Ctrl Z fungsinya untuk mengembalikan ke posisi semula. Boleh coba, silakan. 6-nya ditambahin berapa kali silakan, atau diganti jadi ada 8-nya, ada 9-nya boleh. Setelah itu jangan lupa tekan Ctrl Z. Ayo dicoba dulu. Ayo, misalnya tulis, ya, misalnya, oh ini salah, coba. Apa ini? Enggak usah di-blok, Nah, kakinya itu sih, kakinya nggak boleh di atas. Kita gabung. Nah, sudah dicoba semua? Oke, sekarang shortcut yang keempat. Halo, perhatikan dulu semuanya. Oke, shortcut yang keempat. Kontrol apa tadi? S. Apa tuh fungsinya? Nggak tahu ya. Untuk ya save. Nanti untuk menyimpan ya. Oke, ini kita bisa lihat di sini masih belum disimpan ya. Cirinya apa? Ada apa di sini nih? Ini apa? Dokumen 1 belum diberi nama filenya, ya. Caranya kita praktekin Ctrl S. Tadi kan kata temennya untuk nge-save, menyimpan. Sekarang kita coba nih, Ctrl S. Nah, maka tampilannya seperti ini. Berarti kita simpan, kita tentuin tempatnya di mana. Misalnya di dokumen misalnya. Oke. Save. Nah, gitu. Berarti nama filenya SMP Namun Jakarta ya. Oke, itu fungsi Ctrl S. Cara dicoba disimpan filenya, dokumennya. Nama filenya boleh nama masing-masing nggak apa-apa. Bebas, simpannya bebas aja. Oke, sudah? Ya, sekarang siswa dapat menjaga kecepatan dan ketepatan dalam mengetik minimal 25 kata per menit. 1 menit atau 60 detik kalian bisa mengetik 25 kata. Coba kamu ketik ya. Nanti udah siap belum? Coba di-delete dulu semuanya. Aplikasi Word-nya di-delete. Siapa nanti yang berhasil dalam 1 menit 25 kata atau bisa lebih ya. Oke, kita coba ya. Sudah disiapin. Coba di-delete dulu. Lembar kerjanya dikosongin dulu. Oke. Coba delete dulu. Masih disimpan, delete dulu. Oke ya. 1 menit 25 kata. Katanya apa? Nah, kata
kata-katanya apa ya? Oke. Ya, dalam 1 menit 25 kata. Temennya boleh bisikin. Jadi siapa yang ngetik, siapa yang ngebisikin. Oke ya. Jadi sampai kedengaran teman yang lainnya nanti disotek. Dia yang ngetik apa? Oke ya. 25 kata itu ya nama-nama hewan dan hewan dan buah-buahan boleh ya, buah-buahan boleh, hewan boleh ya. Oke ya, siap? Tunggu bentar. Oke, jangan ada yang ngetik dulu. Dilihat dulu. Oke, siap ya. Waktunya udah ada di situ tuh. Oke ya. 25 kata dalam 1 menit. Boleh buah-buahan, boleh hewan. Oke, siap. 3. Kalau waktunya saya bilang habis atau stop, berarti berhenti ya. Nanti kalian hitung. Kita mau tahu sudah sampai berapa aja. Oke ya. Siap. 3, 2. Tunggu. Mulai. Yuk. Ayo, cepat. Ayo bisikin. Jangan ngetiknya. Ayo. Kalau saya bilang stop, berarti stop. Nanti tinggal kita hitung. Ayo cepat. Ayo, waktunya berjalan. Masih cukup panjang. Ya, silakan. Ayo, hanya 25 kata. Masa nggak bisa? Ayo, silakan. Ayo 25 kata. Ayo cepat. 25 kata. Ya, stop. Oke, coba dihitung. Coba dihitung. 12. Ada yang di atas 20? 20 pas. Lagi hitung, oke dihitung. 16. Oke. 12. Oke ya. Berarti yang paling banyak 19 ya. Oke, coba pilih CTRL-A. Oke, semuanya. Terus pilih backspace atau delete. Oke. Delete fungsinya untuk menghapus ya. Oke, kita ulang lagi ya. Yang permainan yang kedua harus lebih banyak lagi dari yang pertama ya. Coba di-delete dulu semuanya. Oke. Sekarang 20. Lagi 5 lagi. Ya, sekarang ya saya bebasin. Tapi tidak ada kata-kata yang berbau apa ya, istilahnya yang tidak baik ya, tidak sopan atau kata-kata yang dilarang lah gitu ya. Bebas, kalau kata-kata bebas. Tapi yang kata-kata yang baik semuanya. Ya, kita ngejar sampai 25 kata. Oke ya. Siap? Udah dikosongin lembar kerjanya? Oke. Siap ya? Oke. Oke, udah di-delete. 3, 2, 1. Mulai. Bebas. Kalimatnya bebas. Kalimatnya bebas. Yang ada di sini, yang ada di rumah, bebas. Penting 25 kata. Ayo, bisikin.
sebentar. Ya. Oke ya. Baik. Bisa fokus ke sini dulu semua, ya. Ya. Ya, oke ya. Jadi ada etika dan kebiasaan baik dalam menggunakan keyboard. Ya, kira-kira apa aja ya? Kira-kira apa aja kalau kita menggunakan keyboard itu etika yang baik itu seperti apa? Contohnya misalnya gimana? Etika, oke. Coba jawab satu orang. Etika dalam menggunakan keyboard yang baik itu seperti apa? Tidak berisik, apalagi? Ya. Tiga, apalagi? Nyaman. Keyboardnya bukan bakunya. Keyboardnya apa? Apa? Tidak boleh mengetik keras-keras ya, maksudnya tidak boleh menekan atau memukul tombol terlalu keras. Apalagi? Tadi kita udah latihan apa? Pakai typing club? Apa typing club? Menggunakan teknik dasar 10 jari. Berarti etika dalam menggunakan keyboard jangan mengetik menggunakan satu jari atau dua jari aja gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Ya kan itu sudah latihan. Berarti etikanya harus menggunakan 10 jari. Ya, itu etika yang kedua ya. Oke, seperti itu. Ya, sekarang ada LKM, tolong dikerjakan terlebih dahulu ya. LKM-nya kerjakan, tulis nama lengkap dan kelasnya. Oke. Ya, dioper ke Sakit. Udah. Ambil pulpennya. Ya, komputernya di shutdown dulu, silakan komputer shutdown karena kita ingin mengerjakan LKM untuk kerja murid. Komputernya di shutdown dimatiin. Dengan cara yang benar ya. Oke, cara yang benar tuh klik start, lalu pilih shutdown. Ini berapa orang? Di shutdown. Oh iya. Mana yang belum bagian lagi? Ya, ini. Ya, sampai. Lagi yang belum bagian. Langsung kerjakan di kertasnya ya. Ada yang dapat. Oke. Tulis nama lengkap. Kelas jangan lupa. Terus kerjakan masing-masing. Komputernya harus kondisi dimatiin ya.
Kurang satu. Mana dimatiin dulu komputernya? Kalau yang bisa bantu temennya. Komputer. Ini belum mati. Mati lagi. Mati nggak? Oh iya. Oke, oke nak, baik ya. Sambil mengerjakan, oke coba tolong perhatikan dulu sebentar. Nah, saya mau tanya nih. Oke ya, kita refleksi sebentar dulu, refleksi singkat sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Ya kita refleksi singkat dulu. Oke, sekarang coba kalian sebutkan 2 hal yang kalian pelajari dan 1 hal yang masih membingungkan. Coba, apa yang kamu pelajari? 2 hal yang kamu pelajari apa? Atau kamu hari ini dapat ilmu apa ya? Dapat 2 ilmu apa ya? Tapi apa satu yang bikin apa yang masih kamu bikin bingung ya? Atau ada yang bingung gitu? Oke, silakan. Siapa yang mau coba refleksi? Ya, silakan. Sebutin nama. Kamu sudah dapat ilmu apa hari ini? 2 ilmu hari ini. Terus masih ada nggak yang bingung nih? Coba siapa yang mau coba? Siapa? Siapa mau coba refleksi? Ayo cepet, siapa aja? Bes. Ketua kelas. Ayo, ketua kelas. Refleksi hari ini kamu 2 hal materi apa yang kamu pelajari dan 1 materi apa yang masih bikin kamu bingung? Coba silakan. Coba yang keras. Mengerti dengan cepat. Itu yang kamu apa ya kamu pahami ya? Oke, apa lagi? Itu aja. Yang masih bingungin? Nggak ada? Oh, bagus. Oke. Yang lainnya? Yang lainnya gimana? Oke, ya. Jadi kalau hanya latihan di lab komputer aja, ya kamu nggak akan bisa gitu, nggak akan cepat bisa. Jadi kamu latih lagi di rumah, ya sambil nonton TV, mengetik 10 jari gitu ya, sambil nonton TV misalnya gitu. Terus sambil di kamar, lagi di ruang tamu, lagi di taman, pakai laptop ya. Oke, sedang bermain dengan teman-teman, ngetik gitu ya. Jadi terus dilatih sampai tangan kamu tuh seperti sudah apa ya, sudah mahir lah gitu ya. Oke, yang berikutnya tetap semangat ya, karena nggak ada sesuatu pun yang instan, semua butuh proses ya. Jadi tetap semangat belajarnya ya, mudah-mudahan semakin kamu berusaha dengan keras, berarti semakin cepat ilmu yang kamu dapat ya. Oke, walaupun lambat tapi kamu tetap berjuang terus ya, tidak boleh patah semangat. Bisa seperti itu? Bisa ya? Oke, ya dilanjut lagi.
kasih keterangan ya. Ayo, no discussion. Silent diskusi. Silent. Mari yang bersuara. Kerjakan masing-masing. Pekerjaan mandiri. Sudah selesai belum? Oke, sebelum kita tutup, perhatikan kita refresh lagi ya, kita ulangi lagi. Oke, baik, perhatikan. Coba saya mau refleksi singkat hari ini. Perhatikan untuk coba tolong sebutkan dua hal yang kamu pelajari hari ini dan satu hal yang masih membingungkan. Ayo coba satu lagi. Siapa? Ayo, siapa? Siapa yang mau coba merefleksi dua hal yang kamu pelajari hari ini dan satu hal yang masih membingungkan? Apa?
Topas lagi deh, topas. Ayo, ulang lagi. Apa? Jangan tadi juga jawabannya. Apa? Tadi boleh sebutin lagi. Hah? Mengerti dengan cepat. Apalagi yang kamu pelajari hari ini. Oke, terus ada nggak yang masih membingungkan? Nggak ada ya? Oke, berarti sudah paham ya, sudah jelas materi kita. Oke. Dan saya ingin memotivasi kalian bahwasanya kalau kalian hanya belajar di sini, mengetik di sini, kalian sudah puas, kalian nggak akan bisa mengetik 10 jari dengan mahir gitu. Maka harus diulang. Jadi jangan hanya ngandelin di lab komputer. Di rumah kalau punya komputer, dicoba, dipraktekin, ya di ruang tamu, di meja belajar, di kamar, ya di ruang teras, misalnya gitu ya, lagi kumpul sama teman-teman, gitu ya, di taman, di mana aja, dilatih terus, semangat, ya. Tadi kan kita sudah tahu kan manfaatnya kalau kita menguasai teknik mengetikan 10 jari, maka kita bisa mengetik lebih cepat. Ya, oke. Saya kira materi hari ini kita cukupkan. Oke. LKM-nya tolong dikumpulin. Sudah semua kan? Estafet dari belakang ke depan. Jangan lupa tulis nama lengkap sama kelas. Pastikan komputer sudah dimatiin semua ya. Diambil ya, kelas. Oke, udah habis. Ya, udah habis dikumpulin. Ya, waktunya udah habis, langsung diambil aja nomornya. Ya, oke. Langsung dikumpulin dulu, nanti kita baru pulang. Kalau udah dikumpulin ya, Dah, oke, duduk dulu. Belum kita tutup. Duduk dulu, baru kita tutup. Baru boleh ambil tasnya. Oke, duduk dulu ke tempat masing-masing. Tasnya nanti dulu diurus. Nanti duduk dulu, kita tutup. Nah, duduk dulu. Toklas nanti dulu ya. Duduk situ dulu apa? Di situ enggak apa-apa. Oke, ya, ayo duduk dulu, kita mau tutup. Cepat. Dah. Ya, oke, kita tutup dulu. Semuanya duduk yang rapi. Datang rapi, pulang rapi, duduknya rapi tadi kan. Oke. Ya, duduknya rapi dulu. Bangkunya yang rapi. Posisinya yang benar dulu. Posisinya menghadap ke monitor. Semuanya. Menghadap ke sana. Monitor. Ya, baik. Pembelajaran hari ini kita sudahkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat. Ayo, nggak ada yang berat, nggak ada yang bersuara. Saya lagi ngomong, mau ganti saya ngomong, udah, nggak ada yang bersuara. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, yang cowok dulu boleh ambil tas, tapi bangunnya rapiin ya, ambil tas, boleh menuju istirahat.